Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu besar nikmatnya, yaitu nikmat Islam, sehingga kita bisa sama-sama mengenal Allah. Dan begitu juga salam serta salam tidak lupa kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah memuliakan, kita kembali lagi ke pembahasan selanjutnya, yaitu surah Al-Mulk ayat 15, di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wallazi dialah Allah allazi yang telah ja'ala lakum menjadikan bagi kamu itu al-ardha bumi itu zalulan mudah, wa kulu dan makanlah min rizki dan sebagian rizki yang ada di bumi itu, wa ilaihun nusyur dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan." Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita semua bahwa Allah adalah zat yang telah menjadikan kepada kita itu bumi yang memiliki sifat zalulan. Zalulan itu mudah, yang artinya sebenarnya jinak. Sesuatu yang dijinakan untuk menjadi mudah, itu namanya zalulan. Seperti kuda. Kuda itu kan asalnya lihat. Ketika dijinakan itu kan menjadi mudah tuh, mudah ditunggangi, mudah diarahin ke kanan, ke kiri, ke depan, bahkan ketika berhenti. Maka bumi ini memiliki sifat yang sama seperti binatang. Jadi jangan ibu kira bumi ini nggak bergerak. Bumi ini bergerak. Bumi juga kadang-kadang diam, tapi bumi ini sekali lagi Bu, ini adalah binatang juga yang cuman Allah jinakan bumi ini. Buat siapa? Buat kita semua, kan gitu. Bumi ini kalau mau dia nggak jinak aja mah bisa dikeluarin tuh isi perutnya, ya kan? Bisa nih kita dipendem kalau bumi nggak jinak aja mah. Cuman apa? Bumi kalau jinakan sehingga kita mudah, ya kan? Dengan berada di bumi. Dan salah satu bukti bahwa bumi ini mudah ditinggalin banyak Bu, banyak sebenarnya. Salah satunya yang pertama, bumi ini menyimpan yang namanya air. Sekarang kita mau cari di mana, di Mars, di bulan, itu nggak ada tuh air. Kalaupun misalnya kita maksain tinggal di sana, nggak mungkin bisa. Kenapa? Karena air yang pertama itu nggak ada. Dan bumi yang menyediakan buat kita itu kemudahan pertama. Yang kedua, bumi juga menyediakan yang namanya oksigen, ya kan? Oksigen. Sekarang kita pergi ke bulan. Ibu nggak pakai tabung oksigen, cengap-cengap mati langsung. Begitu juga di Mars dan di planet-planet yang lain. Tapi ternyata bumi menyediakan itu semua, yang pertama oksigen, sehingga kita bisa hidup. Dan juga bukan cuma oksigen Bu, bumi juga memberikan kepada kita yang namanya gravitasi. Gravitasi itu kan tarikan. Jadi kita ini bisa napas, bisa berjalan, ya kan, bisa melangkah, bisa membawa beban itu karena adanya namanya gravitasi. Bahkan bumi ini kan sejatinya bulat, ya kan? Tapi kenapa yang ada di belahan sini nggak jatuh, di belahan sini nggak jatuh? Kenapa? Karena bumi ini memiliki daya magnet yang apa? Yang menarik kita semua sehingga kita semua ini nggak
ampar-amparan kalau kita bilang itu. Kita semua bisa menapak. Sementara kalau kita pergi ke bulan nggak bisa. Ada gravitasi namanya bulan itu pun apa Bu? Enteng badan kita di bulan. Dan kalau orang memiliki gravitasi rendah seperti di bulan itu memiliki efek tulang kita pasti rapuh. Tulang rapuh yang ujung-ujungnya udah meninggal. Dan itu juga kenapa ya? Karena itu tadi ada gravitasi yang pas, terus juga tekanan suhu yang nggak berlebihan kan gitu. Itu apa? Itu satu kemudahan yang diberikan Allah kepada bumi sehingga kita bisa menikmati. Terus apa lagi? Bumi ini memiliki namanya atmosfer. Jadi atmosfer ini Bu merupakan lapisan yang melindungi kita daripada bahayanya apa? Barang-barang luar angkasa, ya kan? Sehingga kita yang namanya di bumi itu ya aman-aman aja tuh, nggak ada istilah meteor jatuh. Coba kalau lihat di bulan habis Bu, kita lihat bulan pada gopeng-gopeng. Kenapa? Karena itu tadi meteor nggak ada penghalang, nggak ada atmosfer. Artinya apa? Bumi ini memang benar-benar disediakan, dijinakan oleh Allah buat kita semua, kan gitu. Kalau kita misalnya coba kita pikir sampai sejauh itu kita di bulan nggak tahu kenapa lagi di Mars, nggak mungkin kita bisa hidup. Tapi apa? Allah tegaskan bumi ini apa? Jalalakumul arda kan gitu. Jalalakumul arda dalulan, diberikan dia mudah. Famsu fi manakibiha, maka apa? Berjalanlah fi manakibiha. Fi manakibiha itu artinya ada ulama yang mengatakan itu adalah penjuru-penjurunya, ada juga mengatakan manakib itu artinya gunung, dan ada juga mengatakan manakib itu punggung bumi. Ya ini kita di atas bumi, berjalanlah. Apa yang dimaksud kok di sini kita disuruh berjalan? Ya kan? Dan juga ulama mengatakan kata berjalan di gunung. Artinya apa? Di gunung aja sesuatu yang mungkin menurut kita sulit itu bisa kita lalui, bisa kita usahain, apalagi di jalan yang datar. Artinya setiap jengkal bumi itu semua Bu ada apa? Ada rezeki. Ibu mau kemana juga asal ibu mau melangkah. Enggak orang tuh misalnya suami pasti ada rezekinya. Di belahan bumi mana juga silakan ibu mau melangkah ke laut, di laut juga ada rezeki. Ibu mau melangkah ke gunung, di gunung juga ada rezeki. Artinya setiap jengkal bumi Allah itu semuanya adalah rezeki Allah. Artinya ini merupakan perintah buat kita untuk apa Bu? Untuk berusaha, berikhtiar, mencari penghidupan, ya kan, mencari untuk nafkah buat anak istri. Itu juga merupakan isyarat perintah. Itu mencari rezeki. Artinya mencari rezeki Allah nggak batasin di mana aja, di belahan bumi mana aja. Pasti di sini ada rezeki, ada kemudahan yang Allah kasih. Biar kata misalnya di mana? Di Mekah, tetap aja walaupun Mekah mah kalau memang di situ udah Allah cap di sini bisa mendapatkan rezeki, Anda dapat rezeki. Dan bahkan Mekah itu ada yang namanya dia memberikan bumi itu memberikan kebaikan seperti apa? Minyak buminya. Kan jadi negara makmur. Dubai itu bagaimana dibilang tanah gersang Bu, tapi kenapa dia bangunan tinggi-tinggi, bahkan orang itu kaya-kaya. Ya kan itu tadi bumi memberikan kebaikan berupa apa? Isi dari perut bumi tadi itu berupa minyak bumi kan gitu. Di belakang aja wakulu min rizki, dan juga Pak makanlah dari sebagian rezeki yang diberikan bumi tadi. Nah sebelum kita ngebahas lebih jauh kita harus tahu dulu maksud daripada wakulu, makanlah. Jadi Bu, makanlah kalau dalam bahasa kita dengan bahasa Al-Quran itu beda. Kalau bahasa kita kan yang namanya makan itu ngambil sesuatu masuk ke mulut, kan gitu Bu ya. Kalau bahasa Al-Quran itu makanlah bukan begitu doang maknanya. Tapi makanlah itu juga berarti apa? Berarti menggunakan, memanfaatkan. Sebagaimana ketika apa? Di dalam ayat lain itu surat An-Nisa Allah kan bilang, "Fa'intibna lakum an syai'in minhu nafsan." Dan jika apa? Jika dia memberikan sebagian kepada kamu sedikit mas kawin, ya kan, kalau kata Allah gitu apa? Fakuluhu, maka makan mas kawin tadi. Dengan apa? Hanian maria, dengan nikmat dan dengan tanpa rasa takut. Nah, kalau kita dengar perintah Allah makan tuh mas kawin. Nah sekarang kalau misal mas kawin itu benar-benar mas kawin, Allah suruh makan, mau kita makan itu mas, kan bukan begitu maknanya. Tapi yang dimaksud daripada makan di dalam Al-Quran itu apa Bu? Dimanfaatkan, digunakan, gitu. Ya Bu ya.
Nah terus min rizki, dari sebagian rizki yang Allah kasih. Nah rizki ini Bu, yang namanya rizki itu bukan cuman duit. Rezeki ini bukan cuma harta. Kalau dalam Al-Quran ini, jadi yang namanya rezeki itu ada yang bersifat material, ada yang bersifat spiritual. Kayak ibu nih ngaji, ini merupakan rezeki. Ibu bisa ngaji, ya kan, bisa dengerin apa namanya kajian tafsir Al-Quran. Ini juga merupakan apa? Rezeki secara spiritual. Maka apa? Makan rezeki tadi, rezeki ngaji ini makan buktinya apa? Dinikmatin, dipakai, diamalin, begitu. Dan juga namanya rezeki itu bentuknya ada yang aktif, ada yang pasif, Bu. Maksudnya gimana? Ada rezeki aktif, rezeki pasif. Nah kalau rezeki aktif itu rezeki yang kita peroleh hasil dari kita kerja. Kalau rezeki pasif adalah rezeki yang kita nggak kerja, kita dikasih. Contohnya apa? Contohnya sehat. Karena sehat itu kan mahal. Ibarat gini, Bu. Ada seseorang, dia ini yang pertama, orang pertama gajinya cuma 3 juta. Orang yang kedua ini gajinya 5 juta. Yang 5 juta, jangan bilang yang gede 5 juta dulu. Ternyata apa, Bu? Ini yang gaji 5 juta, orangnya sakit-sakitan. Sekalinya berobat, dia habis sudah 3 juta. Ya kan? 3 juta, nah setiap bulan dia habis 3 juta. Ternyata dia cuma dapat 2 juta. Sementara yang tadi dapat 3 juta, dia nggak ada sakitnya. Kalau ngomong gedeannya apa? Gedeannya pertama. Artinya apa? Kesehatan itu juga merupakan salah satu bentuk rezeki lain dari Allah, yaitu rezeki dari bentuk pasif. Maka apa? Manfaatkan kesehatan tadi. Kenapa? Jika disuruh makan rezeki tadi, disuruh manfaatkan, maka kesehatan yang Allah kasih buat ibu itu juga mesti dimanfaatkan, mesti dimakan. Maksud makannya mesti digunakan dengan apa? Dengan jalan kebaikan, kan gitu. Dengan cara mengingat Allah, dengan cara mengenal Allah, dengan cara memperdalam daripada ajaran agama Islam, kan begitu. Salah satu fungsi bagaimana cara kita memanfaatkan rezeki yang telah Allah berikan tadi, gitu. Wa ilaihin nusur, dan kepada Allah juga kita nanti akan disembalikan. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya semati-matian apapun ibu nyari duit, ya kan? Sebanting tulang bagaimanapun ibu nyari duit, terakhir yang perlu ibu ingat, wa ilaihin nusur, pada Allah ibu akan dikembalikan. Akhirnya apa? Semua yang kita cari nanti akan diperhitungkan. Semua yang kita nikmati juga nanti akan diperhitungkan. Maka ketika kita menjadi pedagang, jadilah pedagang yang jujur. Jangan sampai apa? Jangan sampai kita jadi curang. Kenapa? Allah nanti akan perhitungkan. Kan begitu. Ketika kita jadi pekerja, jadilah pekerja yang apa? Yang jujur, jangan korupsi waktu, jangan korupsi tenaga. Kenapa? Karena wa ilaihin nusur, pada Allah kita akan dikembalikan. Dan ini yang kebanyakan orang itu nggak sadar. Ketika dia nggak sadar, dia nyari duit aja. Memang benar, memang mencari nafkah perintah Allah. Tapi batasan di akhir ayat ini Allah katakan wa ilaihin nusur. Dan ini yang perlu menjadi sebenarnya digarisbawahi oleh setiap kita. Makanya adanya koruptor, adanya begal, adanya apa? Orang-orang yang berbuat jahat. Itu semua adalah orang-orang yang nggak sadar bahwa nanti pada akhirnya kepada Allah mereka akan dikembalikan, kan gitu. Maka sudah selayaknya bagi kita semua yang udah ngaji, udah mulai paham, ya kan, ya udah mulai lah kita mulai memahami apa firman-firman Allah, dan juga menghayati dan juga mengamalkan. Mudah-mudahan dari apa yang kita dapatkan ini bisa kita amalkan, dan sehingga kita bisa bermanfaat buat di kehidupan kita, yaitu nanti di yaumil akhir. Nah, Bu, selanjutnya, walaupun bumi ini kan kalau kata Allah kan galulan, artinya dijinakan oleh Allah. Tapi yang perlu kita ingat juga, Bu, Amintum man fis samai an yakhsifa bikum wal arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian akan merasa aman, ya kan? Ketika apa? Apakah kalian akan merasa aman terhadap Allah yang ada di langit? Man di sini Allah. Nah, ini sebelum saya bahas lebih jauh ya masalah Allah yang dikatakan man fis sama.
Jadi manfis sama atau ulama menghasilkan itu Allah yang ada di langit, dan yang namanya yang di langit itu bukan cuma Allah, ada malaikat dan ada yang lain-lain. Tapi mengenai bagaimana Allah, ini kan masalah apa? Masalah pembahasan yang istilahnya perlu ibu semua sama pahami. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak bertempat sebagaimana kita bertempat, ya kan Bu ya? Allah kalau misalnya dibilang di langit juga bukan berarti Allah secara wujud di langit. Walaupun dikatakan innallaha ala arsyis ta'ala, kan begitu? Enggak begitu. Tapi yang jelas itu Allah ada, dan Allah tidak membutuhkan tempat sebagaimana kita. Makanya ibarat kata kayak gini pula ya. Misalnya ini ada foto nih di tangan saya, ya kan? Ada foto di tangan saya. Nah, di foto nanya, pusat ini di mana? Kan gitu. Ya lu gak bakal bisa. Sementara foto ada berada di tangan saya, kan gitu. Artinya apa ya? Sebagaimana Allah juga ada yang ditanya Allah di mana? Kita ini berada dalam kekuasaan Allah. Yang jelas Allah dekat, yang jelas Allah ada, dan Allah gak membutuhkan tempat sebagaimana kita, kan begitu. Jadi kalaupun misalnya di sini dikatakan apa Bu? Manfis sama sesuatu apa yang ada di langit, yang namanya posisi atas itu Bu ya, biasanya kalau yang di atas itu artinya kan lebih berkuasa, ya kan gitu. Yang namanya di atas itu lebih berkuasa daripada yang di bawah. Artinya apa? Apakah kamu akan merasa aman terhadap Allah yang berkuasa terhadap diri kamu? Begitu. Karena masuk aman di sini gimana? Aman yang menyebabkan kita lalai Bu dari ingat Allah. Kadang-kadang kita suka nyaman nih dengan harta banyak, kita kadang-kadang enak, damai gitu kan. Cuman damainya ini jadi bikin kita lalai. Mentang-mentang kita banyak duit, malas ngaji. Mentang-mentang badan kita sehat, malas ngaji misalnya. Itu kan aman tuh. Nah, aman yang model begini malah tegur. Apa lu merasa aman dengan apa? Dengan apa? Dengan sesuatu yang ada di atas langit. Ketika apa? Ketika bumi itu didungkir balikan faidah tamu, sehingga bumi itu terguncang. Itu artinya apa? Bumi yang tadinya saya bilang tadi udah lunak, jinak itu Bu, itu bisa tuh Allah jungkir balik. Kenapa? Bumi kan jinakkan juga dijinakan sama Allah. Kalau Allah berkehendak, bumi dijungkir balikin, bumi jadi liar, bisa aja Allah. Kan gitu artinya apa? Jangan pernah merasa aman dengan harta sehingga lu lalai pada Allah. Jangan pernah merasa aman dengan kesehatan sehingga lu lupa daripada nilai-nilai kebaikan. Jangan pernah merasa kaya, jangan pernah merasa aman dengan kekayaan lu sehingga lu seenaknya ngerendahin orang. Kayak begitu maksudnya Bu. Jadi jangan merasa aman dengan itu semua. Artinya apa? Perlu kita mawas diri. Kira-kira dengan harta kita ini jadi bermanfaat nggak buat orang? Kira-kira dengan sehat kita bermanfaat juga buat diri kita sendiri? Perlu tetap harus bertanya. Dan yang dipertanyakan Allah jangan pernah merasa aman yang menyebabkan kita jadi lalai. Gitu. Dan begitu juga yang selanjutnya, bersama yafikum al-arda, dan juga yang selanjutnya, amamintum man fis samai yursala alaikum hasiban. Dan juga apakah kamu merasa aman? Ya kan gitu. Merasa aman terhadap Allah yang bisa aja Allah itu mengutus bagi kamu itu hujan batu. Falsa ta'lamu, sehingga kamu mengetahui kaifa nadir, bagaimana peringatan yang Allah berikan. Jadi bisa aja Bu, kalaupun bumi ini gak diruncang, itu apa? Allah bikin loh daripada badai, dari hujan batu, angin batu menimpa kepada kita. Dan itu gak menutup kemungkinan adanya meteor. Kan begitu, itu menimpa semua. Ketika apa? Atmosfer udah gak berfungsi, bisa gitu Allah berkuasa. Nah artinya apa? Jangan kayak kita pernah merasa aman dengan itu semua. Karena ketika itu sudah terjadi kayak tsunami, kan kayak kejadian sebelum-sebelumnya kita bisa lihat nggak ada yang bisa nolak. Daripada apa? Ketika bumi diperintahkan oleh Allah untuk liar, ketika bumi diperintahkan oleh Allah untuk nggak jinak terhadap apa? Makhluk yang ada di punggungnya. Nah sekarang kan bumi ini boleh ditenang Bu. Ibu tahu nggak nih bumi berputar ini, bumi ini Bu berputar itu kecepatannya sampai 1.600 lebih per kilometer per jam. Cuman kayak kita kan nggak berasa Bu ya kalau bumi ini berputar sampai secepat ini. Sebenarnya apa?
Ini salah satu bentuk dimana jinaknya bumi itu, Bu. Sampai kayak kita menunggang kereta. Itu kereta cepatnya bukan main, gak terasa. Kenapa? Karena kereta itu dijinakkan tadi. Kereta itu bisa dikendalikan. Dan begitu pun bumi ini, Bu. Bumi ini berputar sampai 1600 km per jam. Tapi kita yang ada di bumi gak terasa kalau bumi ini berputar. Tapi bumi ini memang berputar. Kan begitu disebabkan oleh apa? Oleh daripada bumi ini dibikin mudah, dijinakkan oleh Allah buat kita. Maka ketika kita merasa aman dengan itu semua, jangan sampai rasa aman ini melalaikan dari kita daripada ingat Allah. Jangan sampai melalaikan kepada kita untuk semakin kenal Allah. Kenapa? Jadi kelanjutannya itu udah Allah bilang, bisa aja nih bumi Allah goncangin, bisa aja Allah nanti gantakan ke hujan batu, kan begitu. Nggak menutup kemungkinan. Jadi ayat ini juga menjadi bahan introspeksi kita semua, bahwa kita jangan pernah merasa aman dengan apa? Dengan apa yang kita punya sehingga kita jadi lalai. Jangan pernah merasa aman dengan apa yang kita miliki sehingga kita jadi lalai kepada perintah Allah.